Apapun yang terjadi, pokoknya aku harus berani. Aduh, ampun ular, ampun, jangan makan aku. Merah merona, warna bunga rafflesia, mekar indah di bumi Fatmawati. Salam hangat dari saya teruntuk semua saudara-saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Inaya Ervia Siva dari SDIT Baitul Izzah Kota Bengkulu. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk membawakan sebuah cerita daerah yang berjudul Ular Daung. Cerita ini merupakan cerita yang berasal dari daerah Bengkulu, bagian selatan. Beginilah kisahnya. Pada zaman dahulu, hidup seorang ibu beserta ketiga orang anaknya di kaki sebuah gunung di Bengkulu. Kehidupan mereka sangatlah miskin. Pada suatu ketika, sang ibu mengalami sakit keras. Hal ini membuat ketiga orang anaknya menjadi sangat sedih. Anak-anakku, janganlah bersedih akan sakit ibumu ini. Sungguh, ibu baik-baik saja. Tidak, ibu. Kami akan berusaha untuk mengobati ibu. Sejak saat itu, anak-anak ibu tersebut sangat sedih dan kebingungan. Apalagi si bungsu, ia selalu termenung memikirkan cara untuk mengobati ibunya. Hingga suatu ketika ia bertemu orang pintar. Wahai anak muda, apa kau ingin ibumu cepat sembuh? Tentu saja, Kek. Aku akan melakukan apa saja demi ibuku. Kalau begitu, kakek akan memberitahu obat untuk ibumu. Benar, kakek. Aku mohon, bantulah kami. Ibumu hanya bisa diobati oleh daun-daunan khusus yang terdapat di puncak gunung. Daun-daunan tersebut harus direbus oleh bara ajaib yang terdapat di dalam gua di puncak gunung. Nah, teman-teman, sayangnya di dalam gua tersebut hidup seekor ular sakti bernama Ular Daung. Menurut balur desa,
ular daung akan makan siapa saja yang berada di puncak gunung. Anak-anak ibu tersebut tidak berani pergi ke puncak gunung untuk mengambil barang ajaib kecuali anak bungsu. Si bungsu bergegas pulang dan berpamitan kepada keluarganya. Tok 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 tok. Kak, kak. Tok tok tok. Kak, kak. Aku akan pergi ke puncak gunung untuk mengambil barang ajaib untuk mengobati penyakit ibu kita, kakak. Tapi adikku, di dalam gua tersebut hidup ular daun sakti. Nanti kau malah dimakannya. Aku rela melakukan apa saja demi ibu kita, kakak. Akhirnya si bungsu memberanikan diri untuk pergi ke puncak gunung. Sesampainya di puncak gunung, suasana mengerikan mulai terasa. Ya Allah, aku sudah berjalan jauh sekali dari desa. Tidak ada siapa-siapa di sini. Di tempat tersebut tumbuh pohon-pohon besar yang sangat mengerikan. Tiba-tiba saja terdengar suara desis ular yang sangat menakutkan. Si bungsu ketakutan setengah mati. Si bungsu berusaha bersembunyi di balik pepohonan. Belum sempat ia bersembunyi, ular daung sudah berada tepat di hadapannya. Ular tersebut menatapnya dengan tatapan yang tajam. Lidahnya menjulur keluar. Kau anak manusia, berani sekali datang ke puncak gunung. Aku akan makanmu sekarang. Tolonglah, wahai ular sakti. Ibuku tengah sakit keras. Aku kemari hendak meminta bara ajaib untuk mengobati ibuku. Jadi, engkau mengeres kemari hanya untuk mengobati ibumu. Benar, wahai ular sakti. Demi cintaku pada ibuku, aku mohon bantulah kami. Baiklah, aku bersedia memberikan bara ajaib kepadamu. Tetapi syaratnya engkau harus menjadi istriku. Sang ular meminta si bungsu untuk menjadi istrinya, teman-teman. Wah, bagaimana ya? Kira-kira apa yang akan si bungsu lakukan? Ternyata si bungsu mengangguk tanda setuju. Ia rela melakukan apa saja demi kesehatan ibunya. Baiklah, aku bersedia, ular sakti. Ambillah bara ajaib ini.
Terima kasih ular sakti. Aku akan pulang sebentar untuk memberikan bara ajaib ini kepada keluargaku. Nanti aku akan kembali lagi untuk menepati janjiku. Si bungsu pun kemudian pulang dan memberikan bara ajaib kepada keluarganya. Selanjutnya, ia pergi ke puncak gunung untuk melakukan pernikahan dengan ular daun. Tetapi sebuah keanehan terjadi. Setelah ular daun dan si bungsu melakukan pernikahan, tiba-tiba saja ular tersebut berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, berbadan tegap, lagi bersinar. Tidak, siapa kamu? Aku adalah Pangeran Abdurrahman Alamsyah. Aku menjadi ular karena kutukan. Tidak, aku tidak percaya semua ini. Sembari si bungsu dan ular berbincang tentang tragedi kutukan yang terjadi pada pangeran, ternyata di kaki gunung kedua kakak si bungsu merasa curiga. Kenapa si bungsu kembali lagi ke puncak gunung setelah mengantarkan bara ajaib? Akhirnya mereka berdua mengikuti si bungsu pergi ke puncak gunung. Betapa terkejutnya mereka setelah sampai di puncak gunung, melihat sang adik tengah berduaan dengan seorang pria yang sangat tampan. Mereka menjadi iri hingga timbulannya jahat untuk memfitnah adiknya. Mereka masuk ke gua dan membakar kulit ular. Tujuannya agar sang pangeran menyangka bahwa si bungsulah pelakunya. Akhirnya sang pangeran akan mengusir si bungsu dari gua. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Pangeran Abdurrahman Alamsyah merasa gembira karena dengan dibakarnya kulit ular tersebut, maka kutukannya akan hilang selama-lamanya. Akhirnya pangeran tampan bisa hidup bahagia selamanya bersama si bungsu. Nah teman-teman, begitulah cerita ular daun. Adapun pesan moral yang bisa kita petik dari cerita ini, yaitu adalah kita tidak boleh berputus asa untuk melakukan kebaikan. Bukankah Allah selalu bersama kita? Dan jauhilah sifat iri, karena sesungguhnya sifat iri itu dibenci oleh Allah. Demikian yang bisa Ina sampaikan. Jalan-jalan ke Museum Bengkulu, belajar sejarah sungguhlah menyenangkan. Sampai di sini ceritanya, wahai sahabatku. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.